Pandang itu saudara. Pandang itu batang yang berbelang-belang ya. Kan kalau batang dikerat separuh-separuh kan jadi coklat, hijau coklat kan, ya kan? Karena dia tidak kerat semua, dia kerat sebagian biar kulitnya tinggal. Di hadapan kambing-kambing itu coklat hijau. Dia mau lihat kambing, lihat itu. Dan saudara heran loh saudara. Itu kambing-kambing yang semua hamil saudara. Dia lihat itu coklat hijau. Makanya kalau semua hamil, sulit bintang film yang ganteng-ganteng itu. Kalau kau yang bapak-bapak merasa kurang ganteng, kau lihat bintang film terus itu. Nanti anakku yang lahir ganteng. Siapa tahu? Kita tahu saudara. Kan boleh usaha loh. Sambil doa kalau kamu merasa jelek kamu, Tuhan tadi ada di dalam nama Yesus. Ya sedang hamil-hamil dalam nama Yesus. Ganteng kona, bapak-bapakmu jelek-jelek ini. Kau yang ganteng kau. Ya betul, bisa. Oh saya kira itu ada jemaat-jemaat kami itu yang bapak-bapaknya kurang ganteng, kurang cantik. Tapi anak dia kalau ganteng-ganteng ya saya heran juga. Mungkin dia ikutin Yakub itu. Ganteng kona, jangan waris yang jelek-jelek ini. Kenapa dicoba? Siapa tuh bisa? Itu kambing. Dia lihat semua itu yang berbelang-belang bercoret-coret. Dia melahirkan keluar berbelang-belang bercoret-coret. Tuhan kasih cara loh. Caranya gitu ya. Dan lawan yang kurang ajar. Saya mau tipu dia, saya tertipu ya. Saudara, tenang aja saudara. Tuhanmu lebih cerdas dari sang penipu. Setan penipu betul. Setan bapak segala penipu. Tenang. Kamu tidak bisa kalahkan setan, tapi Tuhan kita, dia bisa membalikkan keadaan. Dan setan tertipu. Setan jengkel, kurang ajar, saya mau tipu dia, saya tertipu sekarang. Dia pikir mau merusak, menghancurkan hidupmu, tapi dia yang rusak dan dia yang hancur. Berapa TKS dia lihat di mimpinya, bisa dilahirkan yang berbelang-belang bercoret-coret. Dan Alkitab berkata, dengan itu dia mengambil hartanya Laban. Dia pindah dan dia sangat-sangat kaya. Kenapa? Dia pandang dengan satu pandangan yang berbeda. Ditipu, gagal. Ada Tuhan. Saya suka khotbah tentang hati, saudara. Sebab itulah fokus Tuhan. Dia gak lihat yang di luar kita, saudara. Engkau boleh nampak keren di luar, hebat di luar, dia gak tertarik. Dia tembus matanya ke dalam hati. Kalau dia temukan ada hati yang cinta dia, yang takut akan dia, maka apapun dia kerjakan buat orang. Dia angkat, dia nikahkan, dia dapatkan lagi yang baik, dan hidup berubah sejak saat itu. Dia kaya. Apakah sudah cukup? Belum. Tuhan buat cerita lagi. Bagaimana orang yang cinta aku ini satu kali dari keturunannya akan lahir satu raja besar. Daud lahir dari Isai. Isai itu punya kakek di atasnya adalah orang ini, saudara. Boas. Apakah cukup? Tuhan tulis lagi bagaimana caranya supaya aku bisa satu kali kalau anakku datang ke dunia akan lahir di Bethlehem, aku buat lewat orang ini dan turun terus. Keturunannya adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau ada orang yang radikal dengan dia, Tuhan akan lebih radikal dan dia kerjakan banyak keajaiban. Tapi Moab, Alkitab tulis dengan jelas 10 keturunan bahkan sampai selama-lamanya Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Baca Alkitab. Moab dan keturunannya sampai selama-lamanya tidak boleh masuk. Tapi kenapa Ruth Moab bisa? Kenapa Moab satu ini bisa? Yang namanya Ruth tiba-tiba hatinya disentuh dan berkata, kecuali yang satu ini, kecuali yang satu ini. Dia mengucap Moab. Ada Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa dia tidak ubah aku? Kenapa dia tidak ubah aku? Saya berdoa malam hari ini, saudara.
dia akan celingkan matamu dan kau lihat pengharapan besar dalam dia. Tuhan, aku percaya Engkau bisa ubah aku, bukan seperti orang lain, bukan. Dia jadikan kau seperti dirimu sendiri, dan menjadi orang-orang yang hebat di matamu. Dia sembuhkan semua kelumpuhan rohani, dan dia sedang berkata, bangkit, bangkit, bangkit. Dia hentikan kelumpuhan rohani. Yesus tahu, dan dia datang ke sana. Yesus tahu. Orang yang punya buta rohani, dia nggak bisa lihat setiap kesempatan kairos yang Tuhan buka di depannya. Tiap kali Tuhan sedang kerja, tiap kali sedang buat sesuatu, dia nggak bisa lihat, dan dia selalu ketinggalan. Saudara pernah alami ada kesempatan besar yang Tuhan yang sedang bergerak. Bagian kita hanya ikuti dia. Dia akan bawa dalam segala jalan keajaiban. Buka matamu Tuhan. Itu doa kita sore hari ini. Tahun 2006, saya ini satu kali menggembalakan jemaat yang semuanya orang miskin. Saya berkata, mau gak diundang lagi 2 minggu lagi? Dan kami undang mereka 4.000, memenuhi ruangan, penuh ruangannya. Sesak, selesai, sudah penuh kan? Tapi Tuhan kata, tidak akan aku lanjutkan dan terus berlanjut. Tempat yang cukup saudara. Kami pindah ke gedung kami yang ketiga, yang bisa 11.000 seat tempat duduk. Itu bangunan belum jadi saudara. Cuma ada atapnya, tapi tempat duduknya belum ada. Tuhan berkata, undang mereka. Hari itu kami undang 5.000. Tuhan berkata, jangan berhenti. 7.500, jangan berhenti. 8.000, jangan berhenti. 9.000, jangan berhenti. Dan yang terbesar 25.000. Itu gedung parkiran kami. Gedung di sebelah